Belum. Oke. Karena sudah terekam ya. Nah, ini memerlukan halaman ya. Halamannya ada di sini. Selanjutnya apa? Akun iklan, teman-teman. Akun iklan. Nah, akun iklan yang kita daftarkan di Shopee kayak kemarin ya. Pembayarannya bisa di-set kayak gitu. Nah, akun iklan ini teman-teman eh saya kasih bocoran kalau teman-teman pakai IDR dan Indonesia itu kena pajak 11%. Tapi kalau teman-teman pakai IDR negaranya Kamboja atau Ho Chi Minh City itu tidak kena pajak 11%. Jadi besok next ke depan kalau iklannya banyak bisa teman-teman coba untuk negara yang lain. Tapi tetap bayarnya pakai rupiah ya teman-teman ya, hitungannya rupiah. Terus habis itu adalah akun Instagram. Nah, Instagramnya juga boleh lebih dari satu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman boleh lebih dari satu. Nah, setelah itu apa? Setelah itu kita konekkan antara Shopee-nya, Shopee kita dengan BM tadi ya, dengan BM integrasi ya. Terus habis itu pembayaran. Pembayaran ngesetnya di mana? Di sini di akun iklan. Teman-teman di sini bisa klik lihat metode pembayaran ya. Kalau mau pakai limit punya pasca bayar, teman-teman pakai kartu kredit atau kalau tidak ada kartu kredit bisa pakai rekening Bank Jago. Tapi kalau teman-teman pengen modelnya top up bisa pakai Gojek dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, ini sudah dan jika sudah terintegrasi, nanti di sini akan muncul katalog. Nah, katalog Shopee-nya di sini. Nah, ini ya katalognya. Katalognya bisa dibuka nih ya. Kita buka di pusat katalog. Nah, katalog produk-produknya ya, teman-teman ya. Dan ini ngikutin teman-teman ya. Misal teman-teman mengkosongkan produk, dia ikut kosong di Shopee-nya. Kalau teman-teman menambah produk, dia akan ngikut. Nanti biasanya nggak langsung tapi 30 menit. Kalau teman-teman ngediskon, ini juga akan ikut kayak gitu. Dan kalau teman-teman arsipkan, di sini juga akan ikut diarsipkan gitu. Jadi jangan khawatir, cukup mudah. Nah, item ini. Nah, terus katalog ini teman-teman boleh pilah per kategori juga bisa karena ini katalog umum. Ya, katalog umum di sini. Kalau misalnya teman-teman mau memilah per kategori juga bisa. Ini namanya set katalog. Ini kan all product teman-teman ya. Teman-teman bisa buat set katalog. Nah, misalnya pilih secara manual. Misalnya ya, ini saya mau cuma abon aja kayak gitu ya. Abon aja yang masuk ke kategori abon. Nah, ini nama set abon terus ininya bisa dipilih abon. Nah, ibaratnya di per kategori teman-teman bisa. Di all juga bisa. Nanti yang lainnya juga bisa. Nah, misalnya ini per kategori ya. Nah, ini sudah 17 sistem terus kita buat. Nah, ini khusus untuk abon aja kayak gitu, teman-teman. Oke, teman-teman, sampai sini dulu apakah ada pertanyaan? Cukup jelas ya. Nanti saya berharap tetap masing-masing satu orang praktek em, minimal habis 150.000 biar ketahuan feelingnya gitu. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjut dulu. Tapi kalau ada pertanyaan langsung tanyakan ya teman-teman ya. Nah, tujuannya teman-teman, tujuan iklan kita CPAS adalah satu traffic, nanti saya jelaskan satu-satu. Dua, pengingat satu. Tiga, pengingat dua. Upselling, cross-selling, reseller, dan targeting. Baik, saya akan menunjukkan di sini teman-teman. Contoh ya, kita ke pengelola iklan. Nah, ini di tempat saya sudah ada contoh dua, pengingat satu sama traffic ya, teman-teman ya. Nah, traffic. Oke, pengingat satu. Cara bikinnya gimana kalau traffic? Nah, ini teman-teman klik buat, ya kan? Klik buat. Nah, ini dipilihnya bukan traffic, teman-teman, tapi tetap dipilihnya penjualan ya. Dipilihnya bukan traffic, tapi tetap dipilihnya penjualan. Nah, gitu. Ini bisa diisi misalnya uji coba traffic. Nah, terus nama set iklannya bisa diisi misalnya ini adalah traffic gitu. Terus ini bisa diisi gambar dulu, gambar kayak gitu. Oke. Terus saya lanjut. Nah, baik teman-teman, ini sudah seperti ini. Ini harus posisi aktif dan ini harus di Shopee Business Account. Nah, kayak gini teman-teman ya. Terus ininya juga aktif. Nah, ini bisa dipilih CPAS-nya yang mana nih? Kita tadi pilih yang BG Wholesale misalnya. Oke. Nah, di sini ya, ininya jangan sampai salah.
Kita ini konekkan ke Shopee yang mana kayak gitu. Terus anggaran kampanye Advantech itu gini teman-teman, saya jelaskan. Kalau ini kita centang, ya kan? Terus ini kita misalnya kita isi 100.000, maka dia nanti kalau di sini kita set iklannya ada 3, dia membagi sendiri, membagi mana yang paling banyak menguntungkan atau banyak ditonton. Misalnya ini ya ada traffic 1, traffic 2, traffic 3, dia akan membagi sendiri. Jadi traffic 1 bisa aja cuma dapat 10.000, tapi traffic 2 40.000. Nah, traffic 3 bisa jadi dapat 50.000. Tapi kalau ini tidak kita centang, kita ngesetnya nanti di set iklan, di set iklan. Nah, di set iklan sini. Karena apa? Karena nanti kita ngeset traffic 1 20, traffic 2 20 atau traffic 3 30 seperti itu. Tapi adil. Tapi kalau ini diaktifkan, dia akan membagi sesuai yang ini ya, sesuai yang mana yang paling banyak. Nah, oke, misal ini tidak diaktifkan. Nah, dia akan mengisi di sini teman-teman ya. Nah, dia akan mengisi di sini. Nah, anggarannya akan keluar di sini. Tapi kalau tadi kita aktifkan, anggarannya nggak keluar di sini, teman-teman. Oke, ya ini traffic ya. Karena ini traffic, teman-teman, teman-teman ini aja. Yang diklik adalah ini ya. Maksimalkan jumlah klik tautan atau tayangan, bukan jumlah konversi. Paham ya? Karena hanya traffic. Jadi teman-teman ke maksimalkan jumlah klik tahunan atau klik tayangan kayak gitu. Nah, ini ya kayak gitu ya. Ini target biaya per hasil ini adalah ininya, remnya. Saya maksimal Facebook, saya per klik itu Rp500, misalnya gitu. Jadi dia ada rem di sini, remnya Rp500. Kalau kita nolkan berarti loss, teman-teman ya. Kita nolkan ini berarti loss. Ini nanti ada di sini, teman-teman ya. Sebentar, saya bukakan lagi. Saya bukakan ya. Ini. Nah, ada di biaya di sini, teman-teman ya. Ini kan per orang ngeklik saya kena berapa nih? Per orang ngeklik saya kena 251 per orang ngeklik. Ya gitu. Rp251. Nah, teman-teman bisa ngeset di sini nih. Saya maksimalnya 300, tapi saya kosongkan aja. Apalagi pas testing saya kosongin. Oke. Nah, terus ini yang dipilih katalognya mau yang mana? Mau all product atau mau yang set katalog tadi? Misalnya cuma abon doang. Nah, kayak gitu. Nah, ini kita isi, misalnya teman-teman nyoba aja 50.000 kayak gitu, ya kan? Nyoba. Nah, ini bisa tanggal berakhir. Kalau tidak, dia akan lanjut terus. Tapi kalau cuma teman-teman mau nyoba, ini bisa diisi misalnya 2 hari. Nah, kayak gini. Nah, ini teman-teman, kalau traffic kita pakai yang kiri, calon pelanggan meskipun mereka belum berinteraksi dengan bisnis kita. Jadi kita kasih mereka siapapun ya. Nah, kayak gitu. Nah, potensinya adalah ini 3,3K jangkauannya sampai 9,5K. Facebook memperkirakan nanti klik tautannya 77 sampai 224 tautan. Nah, di sini teman-teman, ini teman-teman bisa target misalnya per lokasi aja. Lokasinya bisa seluruh Indonesia atau bisa per kabupaten gitu kan. Kalau termasuk ya, misalnya saya cuma pengennya Surabaya doang kayak gitu. Bisa. Atau kalau enggak teman-teman bisa juga pengecualian, kecualikan Papua misalnya gitu. Karena kalau jauh di Papua berat gitu. Jadi kayak gitu ya, teman-teman bisa target kota tertentu sampai kecamatan tertentu bisa, misalnya ya. Ini kecamatan tertentu, misalnya saya coba ketik kode pos atau langsung kecamatannya. Nah, 55121 ini kecamatan. Nah, ini Yogyakarta ya. Kecamatan Gondomanan Yogyakarta. Nah, ini dia. Makanya kan dikit banget nih. Jadi koma dikit banget jangkauannya ya. Nah, teman-teman ya, atau kita los seluruh Indonesia aja. Misalnya gitu. Nah, jadi tergantung teman-teman ya, produknya apa kayak gitu. Terus di sini usianya, teman-teman, usianya ini teman-teman bisa isi minimal usianya katakanlah yang sudah punya duit misal 23 karena sudah kerja gitu. Terus teman-teman gimana? Kecualikan orang yang sudah membeli atau tidak ada pengecualian atau pengecualian khusus nih. Pengecualian khusus bisa ditambahkan di sini atau kecualikan orang yang sudah membeli dalam 10 hari.
supaya tidak kena iklannya atau tidak ada pengecualian. Kalau saya sih tidak ada pengecualian karena yang sudah membeli biar komen, siapa tahu mereka komen, iya kemarin aku beli di sana kayak gitu. Nah, bahasanya juga teman-teman bisa cek pakai bahasa apa. Tentu saja kalau kita bahasa Indonesia atau tidak usah diisi berarti sudah otomatis. Terus ini teman-teman juga bisa memakai ini ya, beralih ke pemirsa asli kalau mau lebih detail. Contohnya gini. Oke, ini tanggalnya. Oke, misalnya gini teman-teman ya. Pengen lebih detail. Nah, usianya ada rentang waktu. Teman-teman jualan gamis pengen yang cewek tok. Atau jualan gamis tapi pengen yang laki-laki tok. Nanti kampanyenya adalah hadiah. Hadiah untuk siapa? Hadiah untuk istri. Kayak gitu bisa ya. Nah, atau semua juga boleh. Nah, di sini juga teman-teman bisa detail. Tapi kalau saya sih kalau masih testing saya kosongin ya. Cuma detail misalnya gini nih. Saya pengennya adalah karena saya jualan, misalnya saya jualan pasir kucing, saya pengennya orang-orang yang suka kucing atau cat atau kucing ya kita kasih di sini. Nah, ini ada nih kucing. Nah, atau pet shop. Nah, hewan peliharaan atau anak kucing kayak gitu. Minatnya apa gitu ya. Nanti misalnya teman-teman jualan produk yang ini tentang mobil, mobilnya bisa di sini misalnya Pajero. Nah, nanti bisa Pak jualan kaos khusus pengguna Pajero. Ya, bisa di sini diisikan di sini. Jadi muncul nanti ya khusus orang-orang yang senang ini ya. Atau teman-teman pengen orang yang suka nonton film, maka kita bisa target aplikasi-aplikasi yang Netflix. Terus apa lagi? XX1 atau Cinema. Ya, Cinema. Nah, sinema, ada home cinema, ada ini ya, kayak gitu. Plus enaknya gini teman-teman ya, ini untuk ini nanti ada penyaranan di sini. Nah, sudah ada penyaranan di sini, ada bioskop, ada macam-macam ya. Atau targetnya orang-orang yang ini aja. Jadi teman-teman bisa ngulik juga di sini ya, supaya lebih cepat, supaya lebih tepat maksudnya. Oke. Nah, penempatan teman-teman bisa penempatan otomatis nanti direkomendasikan oleh Facebook atau manual. Kalau manual teman-teman yang memilih. Misalnya nih ya, saya maunya di Facebook aja, di Audi Network nggak usah, di Messenger nggak usah. Saya cuma Facebook dan Instagram atau saya maunya Instagram tok. Bisa teman-teman ya. Atau saya dua-duanya, Facebook dan Instagram. Nah, di sini Facebooknya juga ada, mau yang mana? Kolom jelajah atau kotak masuk atau apa bisa, eh, rel atau apa kayak itu bisa kalau manual gitu. Tapi kalau teman-teman itu milihnya rekomendasinya itu ini menurut rekomendasi Facebook, ya udah dia dia udah eh, manut manut ke dia. Nanti dia yang ngatur Facebooknya yang ngatur mana yang terbaik. Kayak gitu. Baik teman-teman, sampai sini ada pertanyaan? Itu ya untuk traffic ya, untuk iklan traffic. Nah, oke. Saya lanjut kalau belum ada pertanyaan. Nah, ini teman-teman tampilannya, teman-teman ya. Tampilannya seperti ini. CPAS itu menurut menurut Shopee kita. Nah, ini model tampilannya nanti iklannya kayak gini. Kalau diklik ke Shopee, nah ini dipilih dulu pertama akun Instagramnya sama akun Facebooknya yang buat iklan apa. Ini. Nah, modelnya ada macam-macam. Kita mau pilih karosel, karosel seperti ini teman-teman, menyamping kayak gini, nanti menyamping atau gambar dan video tunggal. Kalau ini nanti dia satu tok kayak gitu. Nah, kayak gini satu tok atau koleksi. Kalau koleksi nanti modelnya kotak-kotaknya itu kayak slide. Ya, kadang di sininya tidak muncul. Nah, ini ya karosel. Kalau karosel menyamping, menyamping gitu. Ya, kita bisa coba di sini. Nah, karosel, nih contohnya di IG kayak gini. Kalau di mana di Facebook kayak gini, atau gambar tunggal ya. Nanti tiap orang keluarnya akan beda-beda. Nah, kayak gitu. Nah, terus ini kalau teman-teman pengen ini mengedit kreatif juga bisa, mau memotong gambarnya. Atau kalau teman-teman mau pakai video sendiri, boleh video lain, tapi pakainya koleksi, koleksi kan, di koleksi.
Terus di sini teman-teman bisa memakai ini instant experience. Nah, instant experience ya buat baru. Nah, buat baru teman-teman bisa ngupload gambar lain atau video lain. Nah, nanti dia videonya teman-teman itu di atas gini, gambarnya teman-teman di atas, terus produknya ada di bawah. Misal ini ya, videonya bisa diupload ini, pilih video, ya itu. Nah, modelnya nanti di sini teman-teman, videonya di sini, gambarnya di sini di bawah. Tuh. Jadi kalau misalnya gamis di sini mungkin ada video pembuka gamis, terus ke bawah baru ini apa namanya produk-produknya. Nah, terus jangan lupa teman-teman, ini rate summitingnya ini ditulisannya harus diganti. Misalnya cek sekarang, terus yang ini tambah ganti URL Shopee-nya teman-teman. Kayak gitu. Kalau nggak diganti nanti dia ini apa namanya ngekliknya baliknya ke fanspage. Oke, itu ya teman-teman ya. Terus teks utama jangan lupa, ini yang penting teman-teman. Teks utamanya teman-teman kasih copywriting. Copywritingnya bisa pakai ChatGPT ya teman-teman ya. Ini copywritingnya bisa pakai ChatGPT di sini. Nah, contoh misalnya, hai kamu yang suka snack. Nah, bla 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 boleh panjang teman-teman. Nanti munculnya di caption kalau di IG, kalau di Facebook di ini. Nah, judulnya dikasih diskon 20%. Misalnya gitu. 20%. Nah, ini. Oke. Nah, nanti dia akan muncul di sini. Di bawah sini. Diskon 20%. Nah, nah ini ya, diskon 20% nanti akan muncul di sini, tapi ini belum ngupdate ya teman-teman ya. Ini nanti akan muncul diskon 20%. Nah, terus ini juga bisa diganti belanja sekarang. Nah, belanja sekarang juga bisa. Nah, nanti dia berubah ini ya teman-teman ya. Dia berubah belanja sekarang. Hai kamu yang suka snack bla bla bla. Kalau di IG tampilannya nanti kayak gini. Tuh kalau di IG. Terus teman-teman jangan lupa pada bagian ini wajib diisi. Ini diisi URL toko Shopee kita. Ini diisi URL toko Shopee kita. Terus habis itu ini kosongi. Yang ini harus diklik Shopee aplikasi. Nah, ini juga kosongi. Ini juga kosongi. Nah, sudah sampai sini selesai. Tinggal terbitkan kayak gitu. Siap Mas, tidak apa-apa Mas Atmar ya. Nah, jadi seperti itu ya, yang traffic ya teman-teman ya. Yang traffic seperti itu. Cara ngeset iklannya juga ini juga bisa. Enak ya, video tunggal maupun karosel atau koleksi. Kalau mau video sendiri pakai yang koleksi. Oke teman-teman, sampai sini apakah ada pertanyaan? Kak, itu yang ikan multipeng ikan maksudnya untuk apa ya? Oh ini dicentang aja. Mengatur ini bisa meningkatkan paparan iklan Anda kepada orang yang memiliki pola pikir banyak dengan mengizinkan muncul berat. Nah ini gini Kak. Kalau kita centang iklan multi pengiklan itu maksudnya gini, iklan kita juga akan dibarengkan atau dijejerkan dengan pengiklan lain yang barangnya hampir mirip. Contoh nih, saya abon ya, ada orang lain yang iklan snack. Nah, bisa jadi itu munculnya bareng. Nah, ini boleh kakak centang, boleh kakak matikan. Misalnya nih, kakak jualan kaos. Berarti sangat mungkin dia akan diiklankan juga ke penjual kaos yang lain di Facebook, jejeran gitu. Tapi kalau enggak kan, ya udah dia enggak dimunculkan jejeran kayak gitu. Jadi boleh dicentang, boleh enggak. Kalau saya tetap saya centang kayak gitu. Oke, oke. Nah, ini ya, jangan lupa ini copywriting penting, diskonnya juga penting. Destinasi yang wajib diisi ini, yang ini kosongin, jangan diisi. Ya, karena apa? Kalau ini diisi nanti merubah semuanya jadi masuk ke toko, tidak masuk ke per katalog. Kita kan pengennya per katalog, ya kan? Nah,
Jadi ini yang aplikasinya langsung isi aplikasi kayak gitu. Oke. Ini sudah tinggal kita terbitkan. Oke, ada pertanyaan lain Kak? Sebelum saya beralih. Atau lanjut dulu? Kak, tanya ya. Boleh. Itu yang untuk aplikasi Shopee-nya wajib diisi ya? Yang ini ya, yang ini wajib Pak. Aplikasi seluler wajib dicentang Shopee. Oh, itu fungsinya apa ya, Pak? Ini supaya begini Pak. Jadi ketika dia sudah memiliki aplikasi Shopee, dia masuknya ke Shopee. Shopee kita. Tapi kalau ini kita tidak isi, no app, dia masuknya ke Chrome atau ke browser lain, Shopee secara web. Nah, khawatirnya kan kalau web dia nggak login, dia nggak bisa langsung beli dong. Kan yang rugi kita, Kak. Bener nggak? Oh, ya, ya, ya. Berarti aku punya harus wajib itu ya, Kak? Ya, wajib ini. Dan pasti sudah ada kalau CPS-nya udah connect. Oke, siap, siap. Terima kasih, Kak. Siap. Yang lain, Kak, tanya lagi. boleh? Kalau untuk iklan yang sudah berjalan, kita edit gitu nggak ada masalah ya? Tidak ada masalah, cuma begini Kak. Kalau yang kita Aha, edit adalah bagian iklan atau bagian gambar di sini, kalau seandainya aha. ini ada komentar atau love atau like itu hilang, tidak ikut kesalin. Jadi kalau kalau sudah banyak yang nge-like, nge-share atau apa ya maneman sebenarnya. Tapi kalau Oke. misalnya ini tuh masih kosong ya nggak apa-apa. Intinya sama, misalnya nih, ini udah jalan ya. Saya edit Aha. sedikit aja di sini di bagian copywriting. Dah, ini udah jadi beda postingan Kak. Kalau tadi yang komen sudah ada 30, ini yang komen jadi hilang. Itu. Oh, gitu. Oke, Mm-mm. siap, siap. Nah, Termasuk ganti aplikasi ya? betul sekali. Termasuk, oh kalau yang ganti aplikasi nggak masalah. Oh, gitu. Kalau Oke, yang ini oke, nggak oke. masalah. Kalau Siap, di siap. materi iklan nanti bermasalah. Oke, oke. Ya, Siap. Oke, ya. thank you, Kak. Siap, siap, siap. Terus bisa nggak kakak kalau misalnya kita itu pengennya satu adset ini ya, misalnya ini ya, satu adset traffic ini, kita pengennya iklannya gambar, carousel, dan koleksi tiga-tiganya. Bisa nggak? Sangat bisa. Caranya gini kak. Caranya supaya mudah gini ya. Misalnya ini ya traffic atau ini ya set penjualan misalnya. Nah ini. Nah, ini ya. Ini tinggal kita duplikat aja, Kak. Duplikat. Ini kan gambar ya. Ini gambar. Terus kita ke campaign yang sudah ada. Nah, gitu. Adsetnya pilih yang sudah ada. Jadi kita masukkan kayak kayak memasukkan folder gitu. Terus duplikat. Nah, bagian sini baru kita ganti di sini. Nah, kalau tadi gambar kan, yang ini kita ganti karusel. Karusel, nah karusel kayak gitu ya. Nah, di sininya tinggal kita ganti Kak, karusel. Kita ganti karusel. Nah, udah selesai di sini. Jadi kita uji coba traffic satu, traffic ya kan. Terus habis itu gambar, terus yang sini karusel. Nah, jadi satu adset tapi iklannya ada karuselnya. Bukan cuma ini. Nah, ini karusel sudah ada ya. Ini kita bisa cek. Nah, karusel. Terus, hei kamu yang suka snack, ya kan sama ininya, tapi pakai karusel. Terus kita bisa terbitkan. Kita pengen tambah lagi yang koleksi, gitu kan? Koleksi, tinggal duplikat lagi kak. Duplikat yang ini. Terus kita ganti yang di sini adalah koleksi. Ya, koleksi. Nah, jadi satu adset kita testing gambar pakai, ini pakai, koleksi juga pakai. Nah, koleksi di sini ya. Kita kita ganti di sini koleksi. Nah, mana koleksi? Ininya kita ganti yang koleksi. Wah, koleksi. Ya, karena dia koleksi, maka dia bisa memakai gambar tersendiri ya, memakai instant experience tadi. Kita bisa ngupload video sendiri. Ya, kita bisa ngupload video dinamis sendiri atau gambar. Jadi nanti, nah modelnya kayak gini Kak. Gambarnya ada di sini misalnya diskon 20% bla bla bla. Produknya ada di bawah sini Kak, kayak gitu. Nah, jadi gitu ya, satu adset bisa 3 iklan Kakak. Nah, supaya uang 50.000-nya untuk testing nggak sia-sia dong, kayak gitu.
Sampai sini ada pertanyaan kakak-kakak? Nah, kalau kita jabarkan kayak gini kak. Ini ya tadi ya. Uji coba traffic. Terus set iklan untuk kampanye. Traffic. Ininya 3. Nah, ada 3. Gitu. Oke. Ada pertanyaan? Sampai sini? Atau lanjut? Lanjut? Oke. Lanjut. Oke, kalau lanjut maka tujuan CPAS yang kedua adalah pengingat satu. Pengingat satu itu adalah mengingatkan yang sudah melihat atau yang add keranjang tapi belum beli. Nah, sama caranya kita masuk ke penjualan, ya kan? Kita isi aja namanya misalnya pengingat yang sudah melihat atau keranjang misalnya kayak gitu, atau teman-teman bisa kasih istilah lain. Nah, ini pengingat, terus misalnya ini gambar, sama prosesnya cuma bedanya di sini kak. Nah, bedanya di sini ini harus sama, harus dicentang tadi ya. Ini anggarannya bisa diaktifkan bisa enggak, kalau diaktifkan juga enggak apa-apa, kita nyoba yang diaktifkan misalnya 50.000. Terus ke berikutnya. Nah, ini Kak, ini jangan memaksimalkan klik tautan, tapi kita memaksimalkan konversi. Terus di sini adalah pembelian. Nah, jadi bedanya itu ya. Pengingat satu kayak gitu. Terus produknya juga kita masukkan, mau yang all produk atau ini. Saya sih biasanya all aja, karena biar ngejarnya terserah mana yang sudah masuk ke keranjang. Ininya sama. Nah, kalau tadi kita gunakan yang kiri, sekarang kita gunakan yang kanan. Nah, mengingatkan. Nah, ini dilihat atau ditambahkan ke keranjang tapi belum beli. Nah, kita ingatkan di sini. Ya kan? Ini bisa diganti misalnya 30 hari terakhir atau 180 hari terakhir. Jadi orang-orang yang pernah melihat produk kita atau menambah ke keranjang tapi belum beli, kita ingatkan. Nah, kalau yang ini cuma yang tambah keranjang, kalau yang ini melihat juga ikut diingatkan. Nah, kayak gitu. Nah, terus sama ini kakak. Terus berikutnya sama, prosesnya sama kayak gitu. Oke. Ada pertanyaan kakak sampai sini? Nah, tinggal kata-katanya, copywritingnya yang dibedakan. Copywritingnya adalah, dear guys, saya tahu kamu tertarik produk ini. Sekarang ada diskon loh, vouchernya ini. Yuk segera ATC atau segera bayar atau ATC ulang, terserah kakak-kakak. Copywritingnya main di sini ya, karena kita mengingatkan orang yang tadinya sudah lihat, sudah ngeklik, tapi dia belum bayar, belum beli gitu. Oke, ada pertanyaan sampai ini? Lanjut ya. Yang berikutnya adalah pengingat nomor 2. Nah, kalau pengingat nomor 2 ini kakak, ini cocoknya untuk orang-orang yang bahan habis pakai. Misalnya makanan kucing. Kita perkirakan makanan kucing itu 1 bulan lagi habis. Nah, gitu. Atau mungkin minyak goreng 1 bulan lagi habis. Nah, kita pengingatnya pakai yang ini kak. Kalau tadi kita pakai yang ini, kita sekarang pakainya yang ini kak. Bisa ke kombinasi khusus. Nah, pakai yang ini. Ya, ini ya. Ini kita setkan ya, misalnya ke setnya abon, misalnya orang-orang yang pernah ini. Terus ini kita yang sudah beli. Nah, di sini ya, yang beli. Nah, contohnya gini. Ininya silang aja. Ini silang. Nah, jadi dia orang yang berinteraksi dengan produk di katalog abon dan dia beli. Beli ya. Nah, terus copywriting kita adalah, saya tahu abon kamu sudah habis. Yuk segera beli lagi. Kayak gitu. Saya tahu abon kamu sudah habis. Yuk segera beli lagi. Itu namanya pengingat 2, kakak.
Bisa dipahami? Atau ada pertanyaan? Lanjut? Lanjut ya. Lanjut Mas, lanjut. Oke, oke. Nah, ini ya, jadinya ini pengingat orang yang sudah beli, tapi dia, ini ya, tapi dia kira-kira mau habis gitu ya. Nah, nah selanjutnya adalah upselling. Upselling adalah dia pernah beli, ya kan? Dia pernah beli, kita pengen ngejualin dia produk lain yang lebih mahal. Caranya gini, kita klik produk upselling, nah pilih set produk ya kan, pilih set produk. Nah ini misalnya dia orang yang sudah membeli abon ya. Nah kayak gini, terus saya akan membuat dia, misalnya ini gamis misalnya, gamis yang harganya 100.000. Saya akan membuat set katalog baru, gamis yang harganya 200.000. Maka saya targetnya adalah orang-orang yang pernah membeli gamis yang 100.000. Nah di sininya, di bagian sini, set katalog gamis yang 200.000 sudah saya siapkan, saya klik di sini. Nah, jadi ini yang ditawarkan kakak. Tadi adalah gamis yang harga 100.000. Di sini adalah set katalog gamis yang harganya 200.000. Kayak gitu. Nah, misalnya gini, bahasa kalimat iklannya nanti gini. Terima kasih kemarin kamu sudah membeli yang 100.000. Mau upgrade gak yang 200.000? Nanti di copywritingnya kayak gitu. Karena kalau kamu mau upgrade ada diskon, vouchernya disertakan di copywriting. Ya, ada pertanyaan kakak? Paham ya? Ini tawarkan, tinggal kita bikin set katalog baru. Set katalog baru, di sini kita bisa tawarkan orang yang pernah beli untuk ini. Itu namanya upselling. Suruh dia membeli. Atau gini, kita punya set produk baru. Produk baru. Nah, kita bikin. Terus di sini yang dimasukkan adalah set produk baru. Set produk ya. Ngesetnya produk kayak tadi di awal di katalog. Ini set produk baru. Kita tawarkan ke yang mau orang beli untuk membeli set produk baru. Nah, lanjut setelah bisa upselling, bisa juga cross selling. Kalau cross selling itu harganya masih sama, cuma barangnya beda. Jadi misalnya ini kita orang-orang yang sudah membeli produk ini, misalnya produk gamis ya, kita tawarkan produk lain jilbabnya. Nah, jilbabnya kita bikin set produk jilbab dulu, nanti kita taruh yang di sini set produk jilbab kayak gitu. Itu namanya cross selling. Nanti kakak bisa iming-imingi juga dengan voucher ya, voucher ini kita iming-imingi dengan voucher ya. Vouchernya ini karena kamu kemarin sudah membeli gamis, sekarang kalau mau beli jilbab, kamu bisa didiskon kayak gitu. Nah, ada lagi nanti reseller juga bisa teman-teman ya. Teman-teman ke orang yang sudah beli tadi bisa ditawarkan menjadi reseller. Tinggal copywritingnya kata-katanya adalah reseller. Kamu bisa menjadi reseller saya. Nanti ini nomor WA saya ditulis di situ juga bisa. Atau teman-teman juga bisa retargeting. Audiennya dari mana retargetingnya? Dari orang-orang yang tadi sudah membeli, atau kalau enggak dari Instagram, follower Instagram teman-teman. Karena CPAS pasti follower Instagramnya terus nambah. Caranya gimana untuk retargeting follower Instagram? Teman-teman bisa menggunakan menu yang ini teman-teman ya. Ini pakai ini, yang kanan kiri lagi. Terus di sini beralih ke pemeriksa asli. Nah, ini teman-teman bisa buat baru, yaitu pemirsa khusus yang diambil dari follower akun Instagram bisa, atau pengunjung akun Instagram, pengunjung halaman Facebook bisa, atau orang yang melihat video dari Facebooknya teman-teman juga bisa, atau relnya teman-teman juga bisa. Nah, gitu ya. Jadi bisa, atau teman-teman juga bisa juga mentargetkan orang-orang dari yang
belanja kayak gitu. Kalau teman-teman punya database orang yang belanja gitu ya, belanja lewat Facebook atau lewat Instagram. Tapi jika tidak ada, katakanlah pengunjung Instagram juga boleh. Nah, kayak gini. Atau kalau teman-teman punya data nomor WA-nya bisa dimasukkan di sini. Nah, di daftar pelanggan, misalnya kalau kita coba yang Instagram ya, klik, terus berikutnya, nah di sini nih, pengunjung Instagram, misalnya pengunjung Instagram, yang mana nih ya, yang mana, nah, ini misalnya, nah orang yang berinteraksi atau follower atau siapapun yang mengunjungi, nah kayak gitu ya, terus namanya dikasih nama pengunjung Instagram. Nah, terus buat permisah. Plus teman-teman bisa minta Facebook untuk mencarikan 1 juta orang lagi yang mirip. Nah, ini teman-teman buat pemirsa serupa. Hey Facebook, tolong saya carikan. Nah, ini dapat 2,2 juta malah. 2, juta lagi orang yang mirip. Nah, kayak gitu. Oke. Nah, kayak gini. Ini targetingnya jadi seperti ini. Nah, ini juga bisa ditambah lagi. Tambah baru untuk retargeting ya. Pengunjung Instagram dan yang bawahnya adalah orang-orang yang mirip dengan pengunjung Instagram kayak gitu. Nah, oke. Nah, itu ya teman-teman untuk fungsinya CPAS-nya untuk itu teman-teman. Nah, apakah ada pertanyaan teman-teman? Sampai sini? Kak, Boleh? nanya kalau kita nggak punya akun Instagram masih bisa nggak? Oh, harus bikin, Pak. Oh, harus ya. Hmm. Wajib bikin dan nanti diloginkan di sini Kak. Jadi minimal gini Kak, Instagramnya nggak usah serius-serius banget, nggak apa-apa. Tapi harus ada. Soalnya apa? Soalnya untuk gini Pak, pemain Shopee, orang-orang yang suka belanja di Shopee, rata-rata dia adalah milenial. Milenial itu yang dia senang Instagram. Plus milenial yang lebih tua, dia senangnya di Facebook. Jadi sangat eman-eman sekali kalau misalnya tidak dibikin. Nah, nanti Instagramnya itu Bapak login di sini. Nah, di sini nih di akun Instagram ini tinggal tambahkan aja. Dan boleh lebih dari 1 Instagram. Tinggal tambahkan nanti dia minta login. Nah, kayak gini. Jadi sangat sayang sekali Pak kalau misalnya ini kalau Instagramnya tidak dimanfaatkan. Bikin nanti isi aja 6 VT Pak, 6 postingan lah atau 9 postingan biar nampak keren gitu. Nama akunnya sama dengan nama fanpage nggak ya? Sama ya? Boleh sama, boleh tidak. Kayak tempat saya beda, Pak. Nah, ini saya pakai iklannya saya pakai ini, tapi Instagramnya pakai ini. Nggak masalah beda. Mau sama juga boleh. Kalau mau membranding toko ya bagusnya sama sekalian. Oke. Ya. Oke. Oke, apakah ada pertanyaan yang lainnya? Kak, izin tanya Kak, Boleh. untuk dibuat campaign baru yang awalnya, karena Ya. produk kita modelnya banyak, akhirnya Hmm. kan kita buat 10 katalog. Hmm. Nah, 10 katalog ini kita jalanin iklan semua. Bisa. Terus baru dibuat retargetingnya. Kalau Betul. dari produk-produk yang winning ini nantinya baru dibuat retargeting sama cross selling. Betul Bener gitu sekali. ya? Bisa seperti itu. Jadi modelnya kayak gini, Pak. Ah, Katalognya misalnya semuanya diiklankan all product kayak gitu kan. Nah, aha, terus nanti semakin lama iklan itu akan semakin murah karena apa? Selanjutnya kita tidak iklan all product tapi atau kita iklan all product tapi kan khusus yang melihat sama yang tambah keranjang. Jadi nggak ke all lagi, nggak ke all orang tapi jadi gini, ibaratnya gini. Kita iklan supaya orang masuk toko kita dulu. Nah, perkara dia nanti mau lihat yang apa tapi kita iklannya ke umum. Kayak gitu kan. Orang bisa aha, tertarik atau tidak. Nah, tapi iklan kita yang kedua itu sudah iklan ke ini, Pak. Ke orang-orang yang pernah masuk ke toko kita. Jadi dia udah familiar, ya kan? Iklan aha. berikutnya kita sudah masuk ke orang-orang yang sudah pernah beli atau
dia sudah tambah keranjang tapi belum beli. Jadi makin lama makin murah sebenarnya kayak gitu. Oh, nah untuk yang campaign awalnya itu perlu ditambahin budget nggak ya, Pak, biar cepat ininya penambahan ke keranjangnya itu lebih banyak gitu. Kalau kita budgetnya 100.000 kan istilahnya cuman penambahan keranjangnya sedikit ya Sedikit. datanya. Ya, ya. Perlu. Jadi kalau itu nanti yang ngukur masing-masing. Misalnya kita target aja Pak. Kita targetnya adalah berapa kunjungan. Saya pengen targetnya adalah 3.000 kunjungan. Kalau tadi Aha, rata-rata perkunjungan tempat saya adalah 200 perak, ya. berarti Aha. kalau saya mau 1.000 kunjungan, maka saya perlu budget 200.000. Ya gitu, model perkaryanya. Oh, kunjungan itu CPC Kunjungan itu ini Pak. Nah, saya di buka apa? ya. Ah, Ini, ah. ini kunjungan ya. Ini. Nah, ini contohnya kunjungan ini klik tautan. Klik tautan. Nah, Oh, ternyata orang per ngeklik tautan itu habisnya 249.000. Nah, ini yang ngeklik adalah 225 orang, habisnya 54.000. Nah, berarti per klik tautan adalah 249.000. Kalau saya pengen 1.000, berarti saya 249.000 kali 1.000. Berarti paling enggak saya ngiklan kasih budget 250.000 kayak gitu. Atau sininya sampai 250.000. Ini kan baru 54.000. Seperti itu, Pak. Budgetnya di oh, sini saya tambah kalau saya mau cepat ya. Ini bisa 250.000 ini selama 3 hari agar ini mencapai 1.000, atau saya langsung sehari 200.000 supaya sini klik tautannya 1.000 kayak gitu. oke, siap, siap. Oke ya. Oke, Oke, thank you, Pak. siap. Oke, yang lain ada lagi? Kak, izin tanya satu lagi Kak. Boleh? Untuk produknya ya, Mm-mm. kalau produknya produk solusi bisa nggak Kak? Bisa banget Pak, produknya produk solusi kan. Dan bahkan kalau Iya. CPS itu produknya campur pun nggak masalah. Karena dia kalau yang sudah retargeting ya, dia akan dikejar oleh produk yang dia klik. Atau dia masukkan ke keranjang. Bisa. Oke, oke. Berarti kayak pelangsing, terus kayak apa namanya, buat kewanitaan gitu bisa ya Pak? Ya? Betul sekali. Oke, oke. Oke, kasih Kak. Siap. Ya, yang lain? Ya. Baik, kalau tidak ada saya akan lanjutkan. Jadi tahapannya sebenarnya seperti ini Pak. Pertama kita harus traffic dulu. Traffic itu kita dapat supaya Shopee kita merekam banyak orang. Kita bisa pakai iklan Shopee. Kita bisa pakai iklan traffic CPAS. Kita bisa pakai influencer yang menuju ke toko Shopee kita. Kita bisa pakai boost post. Kita bisa pakai organik atau pakai judul dan kata kunci sama naikan. Naikan itu sangat ini ya. Naikan itu sangat berpengaruh naikkan produk kayak gitu. Walaupun cuma sebentar naiknya. Nah, pertama kita ngiklannya traffic kayak gini kita kepung kayak gitu. Terus nanti kalau sudah kita bisa konversi. Konversinya bisa pakai reminder 1, reminder 2, atau iklan Shopee. Kalau kita punya budget lebih, ini tidak usah dimatikan, Pak. Karena supaya apa? Orang masuk, lihat, tapi kena juga ke yang sini. Kayak gitu. Ya kan? Iklan Shopee-nya ini sudah yang penjualan modelnya. Kayak gitu. Nah, terus kita juga bisa mencoba iklan konversi 2, pakai yang upselling dan cross selling. Tanpa harus mematikan ini dan ini kalau seandainya iklan kita tidak boncos. Jadi kita spam iklan dimanapun si customer akan diingatkan. Jadi dia akan kena traffic kita masuk, terus dia juga diingatkan. Kalau dia sudah beli, dia juga akan dikena upselling sama cross selling kayak gitu. Jadi itu namanya spam iklan, kita mengepung iklan kayak gitu. Nah, supaya tidak boncos, bisa nggak supaya tidak boncos? Bisa banget, kita kasih rem tadi Pak. Remnya di sini tadi. Misalnya ya, ini reminder 1 misalnya, kita tetap bisa kasih rem. Remnya ada di
Sini misalnya. Baik, reminder 1. Kita kasih rem. Ini ya reminder 1, kita kasih rem. Oh ini nih. Ini reminder 1, kita kasih remnya di sini, Pak. Nah, ini harusnya dari awal. Nah, ini kita kasih rem misalnya gini. Saya mau per orang beli biayanya itu karena produk saya untungnya itu cuma 30.000, maka saya per orang beli maksimal 5.000. Jadi iklan kita itu pelan banget, ada remnya. Kalau budgetnya terlalu over, dia akan nggak jalan atau mati sendiri. Atau kita bisa juga kasih di sini, Kak, bagian rem. Nah, ini kita ganti menjadi volume tertinggi menjadi target biaya per hasil. Facebook, saya mau orang beli itu per orang belinya biaya iklannya tidak lebih dari 20.000. Misalnya gitu. Terbitkan. Nah, nanti dia akan, misalnya Bapak kasih budget 1 juta, dia nggak akan habis 1 juta kalau tidak ada orang beli. Jadi setiap 20.000, setiap misalnya nih dia 10.000 dapat orang beli, dia lanjut. 30.000 dapat orang beli, 2. Berarti 30.000 bagi 2 masih 15 per orang beli. Tapi kok 100.000 cuma dapat 2 orang beli, berarti kan per orang beli 50.000. Dia nggak lanjut, 1 jutanya aman, tidak kena kayak gitu. Jadi kita bisa target biaya per hasil kayak gitu. Ya, kalau misalnya iklan mau otomatis atau jalan ya tanpa kita bocor, nah kayak gini. Cuma resikonya adalah iklannya jadi pelan, Pak, pelan. Jadi kayak semacam kita ngasih uang ke sales kita, ini 1 juta, tolong saya carikan per customer 20.000. Jadi 1 juta itu harusnya dapat 50 customer. Dia jalan nih, 20.000 dapat 1, oke, dia lanjut jalan. Di angka 30 dia dapat 2, dia masih jalan. Di angka 50 dia dapat 3, oke, masih jalan. Di angka 100 dia kok cuma dapat 3, berarti kan 100 dibagi 3, 33.000, dia berhenti, Pak. Tidak jalan lagi iklannya, ngulang besoknya kayak gitu. Oke, ada pertanyaan Kakak soal ini CPAS ya? Nah, ini rumusnya Kakak bisa memakai ini. Pertama traffic dulu, kepung di sini. Habis itu baru ke konversi reminder 1, reminder 2, iklan Shopee-nya tetap jalan, terus konversi 2, upselling dan cross selling seperti itu. Ini kalau kita gambar bisa kayak panah-panah gini ya, tetap jalan. Baik, ada pertanyaan Kakak? Dan pastikan iklan yang produk kira-kira yang difokuskan ya kan, produk yang difokuskan sudah ada ulasannya. Misalnya nih, Bapak-bapak ada set produk baru. Ya walaupun produk baru kalau bisa ada ulasannya lah 3 biji kayak gitulah, 3 lari kayak gitu. Atau kalau yang mau Bapak gempur pakai iklan traffic terutama set tertentu misalnya ya, 1 set ada 10, ya tolonglah yang 5 ada ulasannya, yang 5 belum ada ulasannya nggak apa-apa. Ulasan itu penting banget untuk membuat orang percaya. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Atau saya disuruh mengulang juga saya siap. Dan Bapak Ibu tetap punya jatah 6 bulan ke depan untuk Zoom pribadi dengan saya. Jadi jangan khawatir. Ininya saya tetap bisa. Misalnya, Mas saya pengen dashboard saya dilihat, kayak gitu. Boleh-boleh aja, kayak gitu. Silakan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan. Nah, kenapa kok iklan reminder kadang tidak jalan? Karena mungkin yang tambah ke keranjang kita masih sedikit. Jadi kita coba untuk traffic lagi, untuk perbaiki ini lagi ya. Jadi kayak gitu. Kalau iklan reminder kita belum jalan, mungkin yang nambah ke keranjang kita atau melihat produk kita belum banyak kayak gitu. Nah, terus live juga bisa diiklankan, Kak. Dengan apa? Dengan traffic tadi. Nanti jangan lupa waktu ngiklan kasih voucher follower supaya follower nambah. Plus kalau misalnya kakak mau live, misalnya live-nya nih 2 hari lagi, mereka suruh follow, nanti follower itu kan akan dapat notif untuk live.
kasih aja. Nanti kita diskon 80% saat live, ya kan? Saat live. Live-nya nanti malam. Klik Shopee kita dulu seperti itu. Ya. Oke ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya jelaskan sedikit untuk ke analisa kakak-kakak ya. Analisa yang pertama adalah CTR kakak. CTR. CTR itu artinya berapa banyakkah orang, berapa persen kan orang yang melihat produk kita gitu ya. CTR di sini kita bisa lihat di bagian ini kak, CTR. Ini ya, CTR. Kita bisa klik bagian ini. Ya kan? Nah, bagian ini. Nah, kita custom aja kakak, sesuaikan kolom, ya kan? Sesuaikan kolom. Nah, kita pertama cari CTR. Nah, CTR ini. Oke, sudah. Kalau sudah, ini kita silang-silang aja yang ini ya. Oke, habis CTR yang kita lihat adalah mungkin bisa tambah keranjang. Penambah keranjang bersama ini, atau ini tampilan konten dengan item bersama, ini juga boleh. Terus habis itu yang berikutnya adalah pembelian. Ini pembelian dengan item bersama ya, bukan yang atas tapi yang bawah. Atau ROAS pembelian khusus sama ROAS. Nah, item bersama. Yang ada tulisan item bersama. Nah, kayak gini ya. Oke, kita cek di sini. Nah, kita bisa lihat di sini CTR. Nah, ini rendah banget Pak. Ini berarti jelek. CTR saya jelek. Mungkin saya harus ganti set iklan. Kita lihat ya, set iklan saya di sini cuma pakai gambar, ya kan? Sini cuma pakai ini pakai ngasal. Jadi CTR-nya sangat jelek, ya kan? CTR-nya sangat jelek. Ini sebaiknya saya ganti kata-katanya atau saya tambah mungkin karosel atau mungkin yang lainnya. Ini harus diganti. Ini paling enggak 2% ke atas CTR-nya kayak gitu. CTR-nya paling enggak 2% ke atas kayak gitu. Nah, terus di sini kita bisa cek berapa yang tambah ke keranjang. Terus habis itu ROAS-nya, ROAS-nya ya Kakak. Di sini ROAS-nya kemarin kalau yang kayak Pak Anwar kemarin ROAS 10 bagus banget kayak gitu ya. Dan jangan lupa labanya karena ROAS tidak menjamin laba. Labanya itu masuk enggak kayak gitu. Kalau enggak masuk jangan diteruskan kayak gitu. Ya, kita mungkin pindah lagi ke traffic. Nah, bukan ke reminder kayak gitu. Jadi 3 itu aja yang dianalisa CTR, terus habis itu ROAS, sama tambah ke keranjang. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan kakak? Jadi kayak Lego ya kakak ya, ibaratnya kita mau mengingatkan kah, kita mau upselling kah, kita mau cross selling atau sekedar mencari traffic. Nah ini lebih dini. Kalau saat ini mungkin tidak terasa, tapi ketika Shopee teman-teman besok rame, pengunjungnya banyak, katakanlah sehari sampai 30.000 pengunjung, itu akan kerasa banget. Oh saya mau iklan, sayang banget kan orang yang add keranjang 1.000 nih, tapi tidak diingatkan. Nah karena di Shopee sendiri ya ada pengingat di aplikasi, tapi ini kita mengingatkannya secara personal di Facebooknya atau di IG-nya. Kak, mau tanya Kak, Boleh, satu lagi silakan. Kak. Kalau misalkan customer belinya COD ya. Hmm. Nah, itu kalau misalkan gagal COD, kita kena biaya retur nggak ya kalau di Shopee? Kalau di Shopee setahu saya enggak, Kak. Enggak kena biaya retur. Kau setia kena enggak? COD kena biaya retur enggak? Enggak. Enggak ya? Tidak kena, Kak. Lazada juga tidak kena. Oke, oke. Berarti
bisa detail targetingnya seluruh Indonesia ya berarti. Bisa. Cuma ya hati-hati Iya. juga Kak. Kalau yang ya cuma ini aja Kak. Kira-kira barang Kakak itu misalnya ke bawah sampai ke Papua, pulang kan itu kan pasti ditumpuk-tumpuk. Pulang kira-kira barangnya mudah pecah atau enggak. Kalau misalnya ini kaos pertimbangkan kusut atau enggak kayak gitu. Kalau makanan saya sarankan kecualikan Papua sama Indonesia Timur karena biasanya remuk Kak ininya. Remuk lah, ada Hmm. yang dikerikitin tikus lah kayak gitu macam-macam. Tergantung produknya. Oke, oke. Kasih, Ya. Kak. Oke, yang lain? Jadi pengepungan ya Kak ya. Iklan Shopee-nya juga tetap jalan pakai metode kemarin, metode traffic plus metode penjualan, terutama di tanggal-tanggal tertentu. Nah, kayak gitu. Nah, Kakak juga bisa gunakan CPAS ini kalau pas mode ini, mode tanggal genap, tanggal kembar itu justru traffic. Setelah tanggal kembar baru pengingat, jangan kebalik ya. Karena harapannya pas tanggal kembar itu banyak yang menuju toko kita, ATC tapi belum dibayar. Nanti setelah tanggal kembar baru traffic atau jalan dua-duanya juga bisa. Jadi dia langsung paginya ATC, sorenya kena pengingat, pengingat dari Facebook atau Instagram kita, kayak gitu. Ya, jadi semacam seperti Lego, Kak. Kita tinggal memakai peluru yang mana, mau ini yang mana, kayak gitu. Oke, yang lain? Kak, tanya ya Oke. Kak. Ini cuman bukan tanya ke iklan nih, ke Hmm. mindset nih Kak. Ya, Eh kalau kita beriklan di Cipas ya, sama ya, bus pos, traffic segala macam lah. Nah, ya, untuk brand yang baru bangun 2 bulan itu, yang artinya kalau kita beriklan ini udah pasti boncos gitu loh. ya. Nah, setelah kita hitung-hitung dari produk yang terjual dan segala macam, nah biaya admin di Shopee aja karena kita ada kena ini gratis ongkir ekstra atau dan lain-lain itu saya hitung udah 20% gitu loh. Oke. Nah, sementara di iklannya setelah berjalan itu udah di sekitar hitungannya 40%. Nah, kalau dari hitungan profitnya itu sih udah rugi ya, belum ongkos pengiriman, Betul. packaging, dan lain-lain gitu loh. Oke. Nah, sejauh yang kakak main gitu, untuk brand yang baru lah gitu. Oke. Nah, seberapa lama ya kakak mesti tes itu sampai nggak boncos dan menentukan ini brand masih bisa berjalan atau tidak gitu loh. Baik. Ini untuk yang kita klien yang kita tackle ya Pak, untuk brand Ya. baru, meskipun brand baru itu mungkin beda produk, beda pengalaman, beda penanganan, tapi secara garis umum seperti ini Pak. Brand baru itu jelas perlu bintang sama ulasan. Jadi sebelum kita iklankan selalu bintang sama ulasan kayak gitu. Nah, Oke. itu yang pertama. Yang kedua, daripada iklan CPAS dulu, kita gunakan untuk membangun media sosialnya dulu. Kayak seperti misalnya Instagram karena atau TikToknya. Karena gini Pak, Gen Z atau milenial yang akhir itu dia modelnya adalah melihat di Mhm. Instagram atau di Mhm. TikTok. Maka strategi kita adalah influencer entah nano. Kalau nano itu Pak, itu Bapak nggak perlu bayar, cuma ngasih mereka sampel, free endorse, Mhm. ngasih Mhm. mereka sampel, terus mereka suruh sebutin Shopee kita apa, ya itu kan. Yang kedua, mikro atau yang lebih atas itu kita jelas berbayar ya, berbayar mungkin 250 sampai 1 jutaan. Nah, tapi kita Mhm. minta videonya Kak. Kita minta Mhm. videonya, kita minta Mhm. fotonya jadi aset kita. Nah, baru nanti kita ada itu berarti kan traffic kita dapat ya kan. Mhm. Terus habis itu posisi kita eh traffic dapat, validasi validasi bahwa oh orang terkenal juga pakai, oh banyak orang yang pakai juga dapat ya dari ulasan sama banyak video-video yang dipakai oleh mungkin para selebgram itu kan sudah dapat. Nah, dan kita diskon dulu.
saya selalu menekankan adalah mendingan pas kesang harga mahal tapi diskon gede. Katakanlah waktu Bapak iklan traffic didiskon nih berapa persen? 30%. Nah, 30%. Katakanlah ini jalan beberapa. Mulai rame, dah diskon kita turunkan, Kak. Jadi tidak ada kata naik harga, hanya turun diskon. Nah, di situ makin lama biaya iklan itu makin murah karena Shopee merekam. Kalau awal-awal memang dia mencari customer baru lebih mahal daripada mentargeting customer yang lama. Nah, jadi secara perlahan katakanlah gitu ya, anggap kita bakar duitnya kayak gitu, kita bakar duitnya ya ini, tapi kalau bisa tetap untung per produknya walaupun price book, tapi kita dapat validasi bintang kita tambah banyak sama tingkat testing kita ternyata dengan diskon 40 itu ini apa namanya masih masuk misalnya ya, baru kita nanti diskonnya kurangi jadi 20%. Jadi stepnya seperti itu Pak, kita perlu validasi dulu untuk brand baru kayak gitu. Oke. Ya. Berarti artinya kalau dari yang selama Bapak pegang itu brandnya, kira-kira bakar duitnya itu lebih kurang ya? Yang pernah dipegang itu berapa lama gitu ya? Ya. Tentu saja tergantung produknya ya Pak ya. Kalau kita ya ibaratnya di awal itu Pak, brand itu selalu menganggarkan ya misalnya dari total omset itu kan itu masih 70%. Jadi memang masih rugi Kak. Jadi katakanlah gitu. Misal contoh-contoh gini Pak. Brand skincare itu kan misalnya 100 juta. Dia untuk produk itu cuma 30 Pak. 30%. 70%-nya biaya marketing. Harga jual 100.000 memang. Jadi harapannya Bu ya. Jadi modal produk 30%, 30.000 misalnya, harga jualnya 100 katakanlah. Nah, biaya marketingnya itu 70% katakanlah untuk diskon 30%. Masih ada sisa 40% itu untuk influencer, untuk traffic, untuk ini. Tapi makin lama diskonnya dikurangi, iklannya, influencernya udah nggak pakai karena kita sudah punya gambar sama fotonya. Terus iklannya sudah jadi retargeting, upselling atau pengingat, bukan traffic lagi kayak gitu. Ya. Jadi anggap aja kalau misalnya nih kalau untuk UMKM ya 10 juta misalnya 10 juta ya. Itu 3 juta untuk produk, 7 juta itu dia keluarkan untuk marketing. Katakanlah diskonnya 30% misalnya. Tapi makin lama diskonnya nanti makin dikurangi dan makin dikurangi. Oke, nangkap. Berarti Nangkap ya? traffic makin, berarti ini tujuannya datangin awareness dulu nih yang Betul besar-besar sekali. gitu. Ya, kecuali kalau gini Kak, kita mainnya adalah produk yang sudah terkenal atau kita sebagai distributor. Misal nih, Pak Tommy ini adalah distributornya lampu Philips, ya kan? Lampu Philips. Philips itu udah terkenal Kak. Jadi Kakak bisa langsung iklan traffic mainnya diskon. Toko lain diskonnya 5%, kita 7%, plus tambah bonus bla 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 bla. Karena apa? Karena produk ini awareness-nya sudah ada, trust-nya sudah ada. Benar. Kayak gitu. Iya. Tapi saat kita ini brand baru lahir, kita bikin awareness-nya. Justru itu yang penting, Kak. Oke. Oke ya. Siap. Siap. Aman. Thank you Kak. Siap, ya. Yang lain, kalau saya sendiri, saya main alat fitness, itu memang agak tinggi ya. Sama saya juga pegang juga klien alat fitness. Memang biayanya besar, karena barangnya besar. Cuma brandnya, awareness-nya sudah ada. Jadi ya, tinggal main diskon aja, Kak. Kayak gitu. Atau bonus. Benar. Salah satu hal yang menyebabkan brand itu cepat terkenal juga adalah bundling. Bundling itu misalnya saya memiliki brand skincare tapi belum terkenal, atau saya memiliki brand parfum. Saya akan bundling dengan pembersih wajah yang sudah terkenal, misalnya Biore atau apa. Atau katakanlah gamis. Gamis saya merek X, saya akan bundling dia dengan gamis yang sudah mahal, misalnya merek Robani. Nah, itu akan mengangkat brand saya kayak gitu. Oke, yang lain? Ya. Yang lain ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan berarti besok yang emailnya CPAS sudah masuk, kita akan praktek satu-satu untuk basic nyusun iklannya kayak gitu. Dan yang lain jangan khawatir, saya mau mengulang materi sampai berapapun
sampai 6 bulan Kak. Jadi misalnya nih ada yang materi kelupaan atau pengen buatnya iklan pas barengan saya atau barengan coach setia, itu boleh Zoom undang kami. Pokoknya kita nggak putus sampai 6 bulan, kita barengan ya. Nanti kalau kakak perlu penyaranan ini pakai influencer ini juga boleh. Pokoknya kita bantu all out ya untuk ini Shopee-nya ini ya. Mau ini terus juga mau misalnya mau mengulang tentang FO, siap, saya siap mengulang kayak gitu. Pokoknya ini ya sampai ke teknik detailnya saya siap ngulang kayak gitu. Siap. Oke, yang lain apakah ada pertanyaan? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, mungkin bisa kita tutup. Nanti kita ini apa namanya? Kita umumkan jadwal Zoom selanjutnya sambil nunggu teman-teman yang CPAS-nya sudah ada email dan teman-teman yang mau langsung japri Zoom face to face atau pengen request materi CPAS diulang juga boleh gitu. Oke, saya tutup. Terima kasih teman-teman. Terima kasih juga Bu Emilia, Kak Emilia. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.